Emban Raja Akuntansi. Dalam video kali ini kita akan mempelajari laporan keuangan atau financial statement. Financial statement yang akan kita susun ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai kertas kerja, dan lanjutan kertas kerja kita akan menyusun laporan keuangan atau financial statement. Apa yang dimaksud dengan financial statement? Financial statement itu adalah laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan setelah beroperasi dalam satu periode akuntansi. Dan dari laporan keuangan itu akan diketahui bagaimana keadaan keuangan suatu perusahaan. Pada video kali ini kita akan membahas 3 laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan perubahan modal atau capital statement. Dan yang ketiga adalah neraca atau nilai rugi. Baiklah, kita masuki laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Dalam menyusun laporan laba rugi, data seluruhnya sudah terdapat pada kertas kerja secara khusus kolom laba rugi. Jadi tinggal kita pindahkan dari kertas kerja menjadi bentuk report atau laporan. Dalam membuat laporan laba rugi, dimulai dengan membuat judul, lalu ada pendapatan, lalu kita jumlahkan seluruh beban, nanti kita kurangkan pendapatan ke beban, kita sudah mengetahui apakah perusahaan laba atau rugi. Mari kita saksikan. Pertama kita mulai dengan judul. Salon cantik, laporan laba rugi, per 31 Desember 2019. Pertama kita lihat dari kertas kerja kita, pendapatan. Pendapatan langsung kita bawa posisi paling kanan dengan total 7 juta rupiah. Kebetulan pendapatan perusahaan kita satu macam, hanya pendapatan jasa. Lalu kita perinci seluruh beban. Beban-beban apa saja yang dimiliki oleh salon cantik. Kalau beban harus kita perinci satu persatu. Beban yang pertama adalah beban listrik dan air. Sebesar Rp500.000. Beban yang kedua, beban asuransi. Dengan jumlah Rp80.000. Yang ketiga, beban gaji. Dengan jumlah Rp700.000. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan. Dengan jumlah Rp500.000. Selanjutnya, beban perlengkapan. Dengan jumlah Rp300.000. Dan yang terakhir adalah beban sewa. Dengan jumlah Rp400.000.
kita jumlahkan seluruh beban. Dan total beban langsung kita luruskan ke total pendapatan. Jika dijumlahkan beban kita sejumlah Rp2.480.000. Lalu kita kurangkanlah pendapatan ke beban. Jadi total pendapatan kita ada 7 juta, sedangkan beban kita ada 2.480.000. Maka laba kita adalah sebesar Rp4.520.000. Kita tuliskan, ini adalah saldo laba. Tanda perhitungan selesai, kita tutup dengan garis ganda. Jadi saldo laba kita sama dengan yang kita kerjakan pada video sebelumnya pada kertas kerja. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal atau capital statement. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan berapa jumlah modal akhir suatu perusahaan setelah berusaha dalam satu periode akuntansi. Untuk membuat laporan perubahan modal, data yang kita perlukan adalah modal awal, laba atau rugi, dan prefer. Data-data itu seluruhnya juga sudah terdapat pada kertas kerja. Kita mulai dari judul. Salam cantik, laporan perubahan modal per 31 Desember 2019. Data yang pertama yang harus kita ketahui adalah jumlah modal awal. Modal awal juga langsung kita bawa ke sisi kanan senilai 20 juta. Langkah kedua yang harus kita ketahui adalah apakah perusahaan laba atau rugi. Sudah ada pada laporan laba rugi dengan laba sebesar Rp4.520.000. Laba belum langsung kita luruskan ke modal karena masih dikurangi oleh prefer, karena kebetulan perusahaan memiliki prefer. Luruskan prefer ke modal. Prefer ada sebesar 200.000. Lalu kurangkanlah prefer dari laba karena memang prefer bersifat mengurangi laba. Pengurangan laba karena prefer jumlahnya langsung kita luruskan ke modal awal. Karena memang prefer lebih kecil daripada laba atau laba masih lebih besar daripada prefer, maka ini masih bersifat menambah modal. Jumlah dari pengurangan laba ke prefer adalah Rp4.320.000. Ini langsung disebutkan sebagai penambahan modal. Langsung kita luruskan dengan modal awal senilai Rp4.320.000. Setelah kita ketahui modal awal dan ada penambahan modal, maka modal awal dijumlahkan dengan penambahan modal itu adalah modal akhir. Maka modal akhir perusahaan adalah sebesar Rp24.320.000. Ada beberapa catatan yang harus diingat dalam membuat laporan perubahan modal, yaitu laba bersifat menambah modal, sedangkan prefer bersifat mengurangi modal.
Jika perusahaan laba tetapi ada preferred, kurangkan dulu laba ke preferred, dan jika laba masih lebih besar daripada preferred, maka bersifat menambah modal. Tetapi jika perusahaan rugi bersifat mengurangi modal. Jika ada rugi dan ada preferred, jumlahkan rugi dan preferred sama-sama mengurangi modal. Demikianlah membuat laporan perubahan modal. Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca atau balance sheet. Apa itu neraca? Neraca itu adalah laporan keuangan perusahaan yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk melihat keseimbangan antara harta selalu seimbang dengan utang tambah modal. Dalam menyusun neraca, data-data seluruhnya diambil dari kertas kerja kolom neraca. Hanya satu yang tidak boleh dilupakan dalam menyusun neraca, yaitu jumlah modal untuk neraca jangan ambil dari kertas kerja, tetapi dari laporan perubahan modal. Berikut adalah laporan neraca. Baiklah, kita akan menyusun neraca milik Salon Cantik per 31 Desember 2019. Sebelumnya saya mau jelaskan, neraca bisa dibuat dalam dua bentuk, yaitu bentuk staffel dan bentuk skontro. Kalau bentuk staffel, dia memanjang dari atas ke bawah dimulai dari harta, utang, dan modal. Sedangkan yang kedua ada bentuk skontro. Dikatakan bentuk skontro, dia berbentuk seperti huruf T sebelah menyebelah. Di sebelah kiri adalah harta, di sebelah kanan adalah utang dan modal. Inilah neraca bentuk skontro milik Salon Cantik per 31 Desember 2019. Mengerjakan neraca dimulai dari membuat judul, yaitu Salon Cantik neraca per 31 Desember 2019. Di sisi kiri harta, data seluruhnya kita ambil dari kertas kerja kolom neraca. Harta terdiri dari harta lancar yaitu kas 28 juta, piutang usaha 2 juta, sewa dibayar di muka 500.000, asuransi dibayar di muka 120.000, perlengkapan 200.000. Kalau sudah selesai semua akun harta lancar, kita jumlahkan. Kita sebutkan sebagai total harta lancar, dijumlahkan, lalu dibawa ke sisi kanan dengan total 30.820.000. Selanjutnya kita akan merinci harta tetap. Kebetulan harta tetap yang dimiliki oleh Salon Cantik hanya satu, yaitu peralatan. Jangan lupa, setiap aktiva tetap kecuali tanah selalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Peralatan dengan nilai 5 juta, tetapi dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000. Maka total harta tetap adalah 5 juta dikurang 500.000, yaitu sebesar 4.500.000. Jadi total harta tetap kita adalah 4.500.000. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh harta, baik total harta lancar dengan total harta tetap. Total harta lancar 30.820.000, total harta tetap 4.500.000, dijumlahkan seluruhnya berjumlah 35.320.000. Selanjutnya kita beranjak ke sisi utang tambah modal. Data juga dari kertas kerja kolom neraca kecuali modal. Utang terdiri dari utang lancar yaitu utang usaha sebesar 3 juta. Sedangkan utang jangka panjang ada utang bank sebesar 8 juta. Kita totalkan utang lancar dengan utang jangka panjang adalah sebesar 11 juta. Lalu kita masuki modal. Seperti saya katakan, ambillah modal dari laporan perubahan modal yang sudah dibuat. Modal Cantik dari laporan perubahan modal adalah 24.320.000. Lalu kita jumlahkanlah total utang dengan modal akhir. Total utang 11 juta, modal Cantik dari laporan perubahan modal 24.320.000, maka utang tambah modal sama dengan 35.320.000.
Berarti terjadi keseimbangan baru setelah beroperasi 1 tahun, yaitu total harta sekarang 35.320.000, utang dan modal juga dengan total yang sama 35.320.000. Beginilah mengerjakan laporan neraca. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai laporan keuangan atau financial statement. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah untuk dimengerti. Jangan lupa klik like, share, dan tuliskan komentar Anda. Dan agar pembelajaran ini bisa tetap berlangsung dengan baik, untuk Anda yang baru menonton video ini, silakan subscribe. Demikian pertemuan kali ini. Sampai jumpa.